Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku. Mengucap syukur karena pada hari ini kita boleh diberikan berkat oleh Tuhan. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Amsal 1 ayat 8 sampai 19. Dibuka kitabnya Amsal 1 ayat 8 sampai 19. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdiri dan menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Mari kita buka Alkitabnya. Amsal 1 ayat 8 sampai 19. Beginilah firman-Nya. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah. Biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap. Ia mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Demikian firman kita. Saudara-saudara, perikop ini diambil dari Amsal, yang kita tahu siapa penulis Amsal? Ya, Salomo. Salomo adalah raja ketiga Israel yang sangat terkenal di kalangan itu. Salomo diberikan anugerah oleh Tuhan, yaitu hikmat, dan ia terkenal dengan kebijaksanaannya. Pada ayat ini, Salomo memberikan judul, pada perikop ini Salomo memberikan judul yaitu nasihat dan peringatan. Kita perhatikan ayat yang ke-8 sampai 9. Di sini kita diajar untuk dengar-dengaran atas nasihat orang tua. Jangan berbantah. Apa yang orang tua kasih ke kita tuh yang mereka bilang ke kita, jangan ini, jangan itu untuk kebaikan kita. Kita jangan berbantahan dengan orang tua, dan kita harus mencoba mengaplikasikan hal tersebut ke dalam kehidupan kita. Jangan kita malah mengabaikan begitu aja gitu. Kadang kita tuh sering banget gitu menyepelekan apa yang diajarkan oleh orang tua kita. Kenapa? Kenapa sih kita gak boleh menyepelekan ajaran orang tua kita? Karena di ayat yang ke-9 itu tertulis, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Di sini itu seperti nasihat itu adalah seperti hadiah buat kita. Karena itu di sini dibilang, sebab karangan bunga yang indah bagi kepalamu dan satu kalung bagi lehermu. Hadiah yang dimaksudnya adalah kita sebagai anak-anaknya, anak-anak orang tua kita, diberikan ajaran secara cuma-cuma gitu. Diberikan ajaran supaya kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu sebenarnya hadiah yang benar-benar gak bakal kita dapat di orang-orang lain gitu. Karena ajaran itu
sangat berharga. Dan di ayat yang ke-10 sampai ke-14, ayat ini merupakan ajakan orang lain pada kita untuk berbuat jahat. Itu contoh-contoh ayat ini tuh memberitahu kita adalah ini contoh-contoh loh, contoh-contoh iblis supaya kita bisa mengikuti mereka gitu. Dan di ayat yang ke-15 sampai ke-19 ini ditegaskan kembali supaya kita jangan menurut apa yang orang lain mau untuk kita melakukan kejahatan. Hal-hal yang dibenci Allah. Di ayat yang ke-15 tertulis, "Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka." Tuhan nih memberitahu kita nih, kalau kita tuh jangan kita ikut-ikutan gitu. Contoh kayak zaman sekarang nih banyak yang ngerokok. Kita diajak ngerokok. Terus kalau kita nggak ngerokok, mereka bilang, "Ya lo cemen, lo udah ngerokok aja." Sini Tuhan mengingatkan kembali, kita jangan mengikut apa yang mereka mau gitu. Kalau itu tidak baik. Seringkali kita tuh berbantahan dengan orang tua. Kayak kita nggak peduli gitu apa yang orang tua ajarkan kita. Kayak kita tuh merasa gampang gitu mah, ini gue juga bisa, mereka salah. Enggak. Kita terkadang kalau misalkan dikasih tahu sama orang tua, kita kayak iya pak, iya ma, iya. Tapi iyanya itu supaya cepat aja gitu. Supaya kita kayak seakan-akan kita seperti menyepelekan gitu, dan itu nggak baik. Atau terkadang nih kita dikasih tahu sama orang tua, dinasihatin, jawaban kita hanya apa sih mah, enggak jugaan, otot gitu. Kayak kita seolah tuh udah tahu semuanya, padahal kita sendiri tuh kita nggak tahu nih ini bener atau enggak. Dan nggak cuman orang tua aja, di sini orang tua disebutnya, cuman kita juga mempunyai orang tua di sekolah, yaitu guru. Dan itu pun sama, kita harus menghormati, mendengarkan nasihat-nasihat guru kita, bapak ibu guru kita, dan jangan menyepelekan hal-hal yang dikatakan oleh orang tua tersebut sebagai angin lalu aja gitu loh. Dan sini kita diingatkan kembali bahwa kita harus dengar-dengaran dan melakukan apa yang dibicarakan oleh orang tua kita. Dan kita sebagai pengikut Yesus, kita harus berani bilang enggak. Jadi kita diajak melakukan hal-hal yang merujuk kepada dosa. Dan jangan takut bilang enggak, karena Tuhan itu selalu menyertai kita. Dan Tuhan tahu hati kita. Jadi apapun yang terjadi, kita harus berserah kepada Tuhan. Harus selalu jalan menurut firman Tuhan. Amin. Mari kita menyanyikan satu lagu, yaitu lagu Lingkup Piku. Lingkup piku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Sekarang mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat dan yang telah Engkau berikan. Terima kasih atas firman yang Engkau beritakan pada hari ini ya Tuhan. Kiranya firman yang telah kami dengar boleh kita mengikuti firman ini ya Tuhan. Boleh menjadi pedoman hidup kita hari lepas hari.
Ya Bapa, terima kasih karena pada firman ini kami diingatkan kembali untuk selalu mendengar nasihat orang tua ya Tuhan, selalu menghormati orang tua kami ya Tuhan, dan mencoba untuk mengaplikasikannya ke dalam hidup kami. Ya Bapa, pada hari ini kami mau berdoa untuk sekolah kami ya Tuhan, SMA Negeri 1 Depok. Kiranya Engkau berkati SMA kami ya Tuhan, berkati guru-guru serta staf karyawan yang bekerja di sekolah kami. Berkati juga murid-muridnya ya Tuhan, khususnya untuk anak kelas 12 ya Tuhan, yang akan menghadapi ujian UTBK ya Tuhan dan SBMPTN. Kiranya Engkau berkati anak kelas 12 ini ya Tuhan, supaya kami boleh belajar dengan baik ya Tuhan, diberi kesehatan selalu. Berkati juga guru-gurunya ya Tuhan, supaya mereka sehat selalu, dan berikanlah mereka kesabaran dalam menghadapi sikap-sikap kami ya Tuhan, murid-muridnya ya Tuhan. Ya Bapa, inilah kami ya Tuhan, inilah doa kami. Kiranya Engkau berkati doa ini ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita berdiri dan kita mengakui iman kita kepada Yesus Kristus untuk iman rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.